pilihlah yang agamanya bagus. Kalaupun mungkin nasabnya kurang bagus, mungkin ketampanannya tidak kayak artis, kemudian wanita ketika menikah itu berhak menerima mahar dari calon suami. Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Kalau di Jawa sering disebut mas kawin. Mas kawin atau mahar itu ada dua macam. Ada mahar musamma, ada mahar misil. Mahar musamma adalah mahar permintaan dari calon pengantin wanita. Pengantin wanita boleh menentukan, saya mau menikah dengan A, asal saya diberi mahar ini. Itu boleh menentukan seperti itu. Dan itu dinamakan mahar musamma. Yang kedua, mahar misil. Mahar misil itu mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang mengikuti keluarganya, kebiasaan keluarganya. Misalkan sebelumnya wanita tersebut menikah, kakaknya 3 tahun yang lalu menikah dengan diberi mahar misalkan 10 juta. Karena 2 tahun kemudian bisa menjadi lebih dari itu masih disebut mahar misil. Mahar yang mengikuti kakaknya, mungkin bisa mengikuti keluarganya, mungkin bisa mengikuti di daerah sekitarnya. Itu mahar ada 2, dan wanita boleh menentukan mau mengikuti mahar misil atau mahar musamma. Dan mahar yang terbaik adalah mahar yang diterima oleh calon istri tidak terlalu memberatkan calon suami dan yang tidak terlalu sedikit. Jadi yang sedengan. Bahasa Jawane sing sedengan berarti untuk calon suami ketika memberikan mahar juga tidak merasa keberatan. Untuk calon istri juga menerimanya tidak terlalu sedikit. Itu yang terbaik mahar diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Dan mahar itu adalah hak milik calon istri. Kemudian ketika pasangan calon suami istri mau menikah, itu di dalam kitab Tabyinal Islah diterangkan yang boleh dilihat perempuan yang akan dinikah oleh calon suami hanya wajah dan kedua telapak tangan zahir batini. Itu yang boleh dilihat. Kenapa hanya wajah dan 2 telapak tangan? Karena dari wajah itulah bisa memberikan keterangan apa yang menjadi kepribadian wanita tersebut. Cukup melihat wajahnya. Dan ketika melihat telapak tangannya, walaupun mungkin kenyataannya tidak dilihat telapak tangannya secara langsung,
Tapi dalam hukumnya boleh. Calon suami ketika akan menikahi calon istrinya boleh melihat kedua telapak tangan calon istrinya. Karena apa? Di telapak tangan calon istrinya itulah sifat-sifat secara batiniah itu terdapat di situ. Kalau wajah itu menunjukkan sifat lahiriahnya. Kalau telapak tangan menunjukkan sifat batiniahnya. Iya, makanya boleh dilihat hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian untuk calon istri boleh tidak melihat calon suaminya? Ya jelas boleh. Mosok nek ndak melihat nanti bisa keseliru siapa calon suaminya. Nyon sewu itu kalau masa dulu. Kalau sekarang mungkin jemeneh wajah tok yang didelok, yang lainnya juga kadang dilihat, walaupun itu tetap melanggar hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam, baik diterangkan dalam kitab Tabyinal Islah maupun kitab yang lain, calon suami boleh melihat calon istrinya itu hanya sebatas melihat wajah dan melihat kedua telapak tangannya, begitupun sebaliknya. Terus misalkan calon istri ketika dilihat oleh suaminya, calon suaminya, itu kok tidak mengizinkan, boleh apa enggak memaksa untuk melihat? Tetap diperbolehkan, walaupun calon istrinya tidak mengizinkan. Itu pelaturan-pelaturan yang ada dalam hukum Islam. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.